Dan pada saat pidato di Balai Kota tadi, Pak Heru bilang bahwa dia kembali menjalankan apa yang sudah menjadi kebijakan Pak Ahok, jadi masyarakat bebas ke Balai Kota untuk mengadukan masalahnya yang selama ini sudah di-stop oleh Anies Baswedan. Terus dia akan bicara ke Pak Basuki untuk bicara mengenai banjir dan lain-lain. Jadi masyarakat Jakarta memang sekarang merasa bergembira merdeka. Keren ya, keren. Itulah yang namanya roh dari Pak Jokowi dan Pak Ahok ada di Pak Heru. Dan Jakarta merdeka. Selamat malam teman-teman Siwert TV, pemirsa Siwert TV dimanapun teman-teman dan pemirsa berada. Malam ini saya akan sharing nih mengenai pejabat gubernur baru yang sudah mulai secara ofisial ya menempati Balai Kota Jakarta. Melihat video daripada ya nggak banyak ya, sebagian kecil tapi cukup lumayan ya di Balai Kota penyambutan dari masyarakat Jakarta terhadap Pak Heru Budi Hartono sebagai pejabat PJ Gubernur DKI menggantikan Anies Baswedan yang sudah habis. Kelihatan bahwa sebagian rakyat Jakarta ini merasa plong, kayak merdeka gitu loh. Sudah ya 5 tahun kacau balau, nah sekarang timbul harapan baru. Karena apa? Karena Pak Heru ini adalah orang kepercayaan dari Ahok dan kepercayaan dari Pak Jokowi pada masa mereka ada di DKI Jakarta. Kedatangan Heru langsung disambut para pegawai negeri sipil pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dikutip dari tribunjakarta.com, sejumlah PNS bahkan ada yang meminta selfie dengan Heru. Ia pun langsung melayani permintaan mereka dengan wajah tersenyum. Selain meminta selfie, warga dan PNS juga menyalami Heru. Pada saat Ahok menjadi gubernur DKI, Pak Heru ini dipercaya mengelola aset keuangan DKI. Bayangkan, itu adalah posisi yang sangat rawan. Bagaimana mungkin Ahok itu percaya dan memberikan kewenangan kepada Pak Heru kalau dia tidak percaya? Jadi memang Pak Heru ini adalah orang yang menurut Ahok adalah berintegritas hingga ditaruh di tempat yang sangat rawan. Bayangkan, mengelola aset dan keuangan. Pada 2017 akhirnya Pak Ahok kalah oleh Anies Baswedan di pemilihan gubernur akibat politik identitas. Nah, Pak Heru ditarik oleh Pak Jokowi ke istana menjadi kepala sekretariat kepresidenan. Disinilah letak di mana kita lihat sosok Pak Heru ini. Dia adalah orang kepercayaan dari 2 orang yang pernah memimpin Jakarta, Pak Jokowi dan Pak Ahok. Jadi seolah-olah nih, roh dari 2 bekas pemimpin Jakarta kembali lagi ke Jakarta dengan sosok Pak Heru. Dan pada saat pidato di Balai Kota tadi, Pak Heru bilang bahwa dia kembali menjalankan apa yang sudah menjadi kebijakan Pak Ahok, jadi masyarakat bebas ke Balai Kota untuk mengadukan masalahnya yang selama ini sudah di-stop oleh Anies Baswedan. Terus dia akan bicara ke Pak Basuki untuk bicara mengenai banjir dan lain-lain. Jadi masyarakat Jakarta memang sekarang merasa bergembira merdeka. Keren ya, keren. Itulah yang namanya roh dari Pak Jokowi dan Pak Ahok
ada di Pak Heru dan Jakarta merdeka. Baik, teman-teman Siwer TV, pemirsa Siwer TV, kita tunggulah gebrakan dari Pak Heru Budi Hartono menjadi pejabat gubernur di DKI selama 2 tahun ya. Dan 2 tahun ini semoga Pak Heru bisa membuktikan bahwa 5 tahun yang dijalankan oleh Anies Baswedan itu percuma. Buang-buang waktu, nggak ada hasil. Dan Pak Heru bisa menjadikan Jakarta seperti apa yang dicita-citakan oleh Pak Jokowi dan Pak Ahok pada saat mereka dulu duduk sebagai pejabat atau pimpinan daerah, gubernur. Semoga Pak Heru bisa membuktikan itu dan akhirnya kita bisa mengetahui bahwa ternyata 2 tahun Pak Heru dan 5 tahun Anies Baswedan jauh. Dan partai yang mengusung Anies Baswedan menjadi capres biar mengerti bahwa memang orang ini nggak bisa kerja. Cuman memiliki gagasan, pinter ngomong, itu aja sih. Demikian suara saya, suara dari Lubut. Saya mohon pamit. Sehingga kita harapkan nanti ada percepatan, kemarin saya sudah sampaikan kepada Pak Heru, utamanya persoalan utama di DKI Jakarta. Macet, banjir, harus ada progres perkembangan yang signifikan. Dan yang ketiga hal yang berkaitan dengan tata ruang, ya itu aja.